Baik, ini materi yang akan kita bahas, pemeliharaan sasis dan sistem pemindah tenaga kendaraan ringan. Mapel ini disampaikan di semester ganjil dan semester genap. Ya, sistem pemindah tenaga atau sering disebut powertrain adalah komponen yang berfungsi untuk memindahkan tenaga dari mesin ke roda. Ini gambarnya. Jadi sistem pemindah tenaga itu meliputi dari ini engine atau mesin, nanti diteruskan ke kopling atau klat, ini kopling, transmission atau transmisi, terus ini universal joint, sambungannya ada dua di sini. Ini ada propeller shaft atau di bengkel disebut koppel, differential gear atau gardan, sini roda belakang, ini roda depan. Untuk mekanisme sistem pemindah tenaga tadi ada kopling, transmisi, propeller, diferensial, axle atau drive shaft. Kopling tadi sudah ada gambarnya, transmisi atau persneleng, propeller shaft atau koppel, diferensial atau gardan, axle atau drive shaft ini poros rodanya, jadi yang menghubungkan dari gardan ke roda nanti ada porosnya atau axle-nya. Kita mulai dengan kopling dulu. Pengertian kopling, letak kopling, syarat kopling, jenis-jenis kopling, bagian-bagian kopling, cara-cara kerja kopling, dan perawatan kopling, ditambah dengan gangguan dan troubleshooting pada kopling ya. Jadi dalam kopling nanti yang akan kita pelajari ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Banyak sekali ya. Ya apa-apa, nanti kita bahas satu persatu di beberapa kali pertemuan, tidak selesai dalam satu pertemuan tentunya. Baik, kita mulai pengertian kopling. Kopling adalah komponen pada kendaraan yang berfungsi untuk meneruskan dan memutus putaran dari mesin ke transmisi ya. Jadi memutus dan meneruskan putaran dari mesin ke transmisi ya. Letaknya, karena tadi fungsinya itu memutus dan meneruskan putaran dari mesin ke transmisi ya, letaknya tentunya di antara mesin dan transmisi. Jelas. Ini tadi gambarnya. Di klat ini kopling, letaknya itu antara engine atau mesin dengan transmisi ya. Fungsinya nanti meneruskan dan memutuskan putaran dari mesin ke transmisi, karena selama mesin itu hidup otomatis engine atau mesin itu berputar terus. Sementara pada kendaraan kan kita tidak mesti berjalan terus, makanya ada kopling di sini yang terkadang itu meneruskan putaran, terkadang harus diputuskan. Misalnya syarat-syarat kopling yaitu dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut biar nyaman tentunya, dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa slip, dapat memutuskan hubungan dengan cepat dan sempurna. Nah, selanjutnya jenis-jenis kopling berdasarkan lingkungan atau media kerjanya, nanti dibedakan lagi berdasarkan pegas penekannya, dibedakan lagi berdasarkan pemindahan gayanya, berdasarkan sistem pengoperasiannya, berdasarkan jumlah piringan atau platnya. Kita bahas dari atas tadi. Berdasarkan lingkungan atau media kerjanya itu ada kopling basah ya, adalah unit kopling dengan bidang gesek yang terendam cairan atau minyak. Yang kedua kopling kering. Kopling kering adalah unit kopling dengan bidang gesek atau piringannya itu tidak terendam cairan atau minyak. Seperti itu. Selanjutnya jenis kopling berdasarkan pegas penekannya itu ada kopling pegas spiral yang pegas penekannya berbentuk spiral. Nah, seperti ini, di sini ada pernya berbentuk spiral. Yang selanjutnya kopling pegas diafragma. Jadi kopling dengan pegas penekannya berbentuk diafragma seperti ini, diafragma spring itu bentuknya seperti ini. Jadi pegasnya bentuk diafragma.
Jenis kopling berdasar pemindahan gayanya. Itu ada kopling gesek, itu untuk melakukan pemindahan daya dengan memanfaatkan gaya gesek. Yang kedua kopling magnet, untuk melakukan pemindahan daya dengan memanfaatkan gaya magnet, misalkan kopling kompresor AC. Lanjut, jenis kopling berdasar sistem pengoperasiannya. Yang pertama kopling mekanik, yaitu menggunakan kabel baja untuk meneruskan gerakan pedal, jadi pedal kopling ke garpu pembebasnya. Biasanya digunakan untuk kopling-kopling yang kendaraan-kendaraan lama. Yang kedua kopling hidrolik, pengoperasian kopling sistem hidros ini memanfaatkan tekanan dari minyak koplingnya. Yang ketiga kopling pneumatik hidrolik, yaitu gabungan antara pneumatik dan hidrolik, jadi ada anginnya, ada cairannya. Selanjutnya jenis kopling berdasarkan jumlah piringan atau plat yang digunakan. Satu ada kopling plat tunggal, jadi jumlah piringan koplingnya hanya satu. Yang kedua kopling plat ganda, jumlah kopling piringannya itu lebih dari satu. Itu tadi materi yang sedikit kita bahas. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dari kopling. Nanti ada banyak sekali, ada plat kopling dan seterusnya, nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Untuk rangkuman materi nanti bisa dilihat di Classroom, jadi nanti bisa kalian rangkum di buku catatan kalian. Oke.